Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Jumat 11 April 2025, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 10, ayat 31 sampai dengan ayat 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis dulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak terjadi kekerasan dan pembunuhan itu bermula dari perbedaan pemahaman. Ada kelompok yang memahami suatu ajaran agama secara sempit, lalu memutlakkan keyakinannya dan harus diikuti oleh semua orang. Barang siapa tidak sepaham, mereka harus dihukum, dan kalau perlu dibunuh, dimusnahkan, didoakan supaya dilaknatkan Allah. Kelompok semacam ini memiliki kesetiaan buta terhadap ajaran, tradisi, dan keyakinannya. Mereka sering merasa paling benar sendiri dan harus menang. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Yahudi dalam warta Injil hari ini adalah gambaran kelompok yang begitu setia kepada tradisi mereka. Ketika mereka melihat bahwa ada kesalahan yang dianggap fatal dalam ajaran Yesus, maka mereka bermaksud untuk merajam Yesus. Mereka tidak peduli dengan banyak perbuatan baik yang telah dikerjakan oleh Yesus. Kepicikan dan fanatisme menutup mata mereka untuk mampu melihat segala perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita kadang memandang orang lain secara sempit. Karena perbedaan, ketidaksepahaman, kita menilai orang lain sebagai pendosa yang harus dihukum. Tidak jarang kita merasa diri paling baik, paling benar, sementara yang lain salah dan keliru. Warta Injil hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita bersikap rendah hati dan bijaksana, bahwa dalam diri sesama yang barangkali berbeda dan tidak sepaham dengan kita, ada juga banyak kebaikan dan cinta. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah terkenal yang mengatakan, dan kita semua kenal pepatah itu, "Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian." Pepatah ini jelas
mengungkapkan keberanian untuk menjalani kesulitan dan penderitaan lebih dulu, karena sesungguhnya ada kemuliaan di balik peristiwa itu semua. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil tadi, Yesus juga berhadapan dengan para penentang. Banyak lawan Yesus, banyak kesulitan yang dihadapi, namun dia tidak gentar. Segala tanda, perbuatan, dan ajarannya sulit mereka percaya. Pendengar bukan mendengarkan sang sabda yang berbicara, tetapi mereka hanya mau mendengarkan dirinya sendiri. Mereka terikat dan terkungkung oleh daya pikirannya sendiri. Tidak terbuka hatinya akan firman Tuhan. Maka dengan lugas Yesus mengajukan pilihan, mau menerima dan percaya kepada pribadi Yesus atau menolaknya sebagai utusan Tuhan. Maka marilah kita coba memahami kehadiran Allah lewat sesama di sekitar kita dengan jangan cepat negative thinking terhadap orang lain. Tetapi haruslah bersikap positive thinking, karena kita harus sadar bahwa di setiap pribadi yang kita jumpai, Allah juga hadir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, utuslah Roh Kudus-Mu untuk melunakkan keras hati orang-orang yang hanya percaya pada pikiran dan pendapatnya sendiri. Semoga mereka makin terbuka untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada, yang memancar dari diri orang lain dan seluruh ciptaan, sehingga dunia dihiasi oleh pembela-pembela kehidupan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.